Oke, kita Oke. sekarang akan mempelajari tentang persegi panjang dan persegi. Pertama-tama kita harus tahu dulu nih, aku mau nge-review dulu nih rumus-rumus dari bangun datar yaitu persegi panjang dan persegi dulu. Pertama dari persegi. Bentar. Persegi. Tunggu dulu, aku belum share screen ya. Kelihatan nggak? Kelihatan Kak. Kelihatan, oke. Pertama kita akan review dulu nih tentang persegi. Persegi itu bentuknya ya sisinya tuh sama ya kan? Sisi di sini, sisi di sini, sisi di sini tuh sama. Kalau udah tahu luas persegi rumusnya apa sih? Sisi kali sisi. Sisi dikali sisi. Benar. Habis itu kalau misalkan kelilingnya 4 kali sisi. 4 kali sisi. Benar banget. Nah, sekarang kita ke persegi panjang. Persegi panjang, perbedaannya dengan persegi itu, dia memiliki dua pasang sisi yang berbeda kan panjangnya. Misalkan, jadi sisi yang di sini akan sama dengan sisi yang di sini. Setelah itu sisi yang di sini akan sama dengan sisi yang di sini gitu. Kalau boleh tahu luas persegi panjang rumusnya apa? Panjang kali lebar Kak. Oke, panjang dikali lebar. Kalau kelilingnya itu adalah 2 dikali panjang ditambah lebar gitu. Jadi di sini panjangnya, di sini lebarnya gitu kan. Nah, ini yang harus kita ingat. Ini adalah rumus persegi panjang yang harus kita ingat. Konsepnya juga harus kita tahu. Gitu. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya ini. Contoh soalnya aku langsung pakai contoh soal berupa soal cerita gitu kan. Kayak pertama, bisa dilihat nggak soalnya di kolom chat? Bisa Kak. Bisa. Oke. Pak Ahmad memiliki tanah berbentuk persegi panjang. Oke, biar gampang kamu mikirnya, biar gampang kelihatannya juga, aku mau gambar ya langsung ya. Pak Ahmad memiliki tanah berbentuk persegi panjang. Kita gambarin persegi panjang. Nah, panjangnya itu, nah ternyata dikasih tahu luasnya aja nih. Luasnya itu adalah 325 meter kuadrat, meter persegi gitu. Dan juga dikasih tahu kalau panjang dari tanahnya itu 25 meter gitu. Yang harus ditanya adalah berapa sih lebarnya, itu kan. Kita harus ingat lagi rumus luas dari persegi panjang. Rumus luas persegi panjang tadi adalah panjang dikali lebar. Itu kan. Yang harus kita cari adalah lebarnya gitu kan. Gimana caranya kita nyari lebar? Kita harus bagi eh, luas di sini dengan panjangnya, begitu juga dengan panjang ke lebar dibagi dengan panjangnya. Dengan begitu, P-nya di sini kita bisa hilangin gitu. Jadinya lebarnya itu adalah luasnya
dibagi dengan panjangnya gitu. Gitu. Jadinya kalau misalnya kita masukin angkanya, luasnya itu adalah 325 meter kuadrat per 25 meter. Jadinya hasilnya adalah 13 meter. Nggak sih? Bentar, ya, 13 meter. Jadi lebarnya itu, lebar tanah 13 meter. Bisa dipahami nggak kira-kira? Bisa, bisa nih. Oke, kita lanjut ke nomor 41. Nah, sini sedikit lebih susah, tapi kita coba ya lanjut ke nomor 2 ya. Aku anggap sini nomor 2 ya. Lantai rumah Pak Joko berbentuk persegi panjang. Nah, persegi panjang, ya kan? Dan panjangnya itu adalah 8 meter. Lebarnya itu adalah 6 meter. Ternyata lantai rumahnya Pak Joko ini mau diisiin ubin gitu. Ubinnya misalkan contohnya kayak gini ubinnya. Nah, ini ubinnya nih. Gimana? Ubinnya tuh di sini deh contohnya ya. Nah, ubinnya kayak gini. Kalau misalnya kita gambar ubinnya itu ternyata ukurannya 20 cm dikali 20 cm gitu. Kalau misalkan sisi-sisinya sama, berarti dia itu kan persegi kan? Nah, kita coba gambar dia sebuah persegi di sini. Nah, dia itu persegi dengan ukuran 20 cm dan di sini 20 cm. Kira-kira nih, dengan ubin ukuran 20 cm kali 20 cm ini, berapa sih ubin yang diperluin untuk nutupin lantainya Pak Joko gitu? Jadi ada berapa ubin di sini biar biar lantainya itu ke cover sama sama ubinnya gitu kan. Caranya itu pertama kita harus cari dulu luas lantainya Pak Joko. Step one, cari luas lantai. Luas lantai dengan cari luas persegi panjangnya. Luas persegi panjang tadi adalah panjang dikali lebar gitu. Panjang dikali lebar. Panjangnya ada 8 dan lebarnya itu adalah 6 gitu. Jadinya 48 meter kuadrat gitu. Nah, kalau aku di sini biar gampang gitu kan, kita itu ubah aja langsung 8 meter sama 6 meter kita ubah satuannya ke sentimeter. Kenapa kita ubah ke sentimeter? Karena kalau misalkan kamu dalam meter kuadrat, kalau kamu konversi bisa aja, tapi itu tuh agak ribet gitu loh, karena kebanyakan nol yang bakal dikeluarin. Jadi menurutku kita ubah dulu 8 meternya itu jadi sentimeter. Jadi 8 meter itu ke sentimeter adalah 800 sentimeter kan. Sedangkan 6 meter itu adalah 600 sentimeter gitu. Jadi kalau panjangnya itu tadi adalah 800 sentimeter dikali sama 600. Jadinya itu adalah 480.000 sentimeter kuadrat. Selanjutnya kita cari luas ubinnya, luas satu ubinnya, satu ubin. Luas satu ubinnya itu berarti luas persegi kan? Luas persegi itu adalah sisi dikali sisi. Dengan sisinya itu 20
sentimeter dikali 20 sentimeter. Itu hasilnya adalah 400 sentimeter kuadrat. Kita udah tahu luas lantainya berapa, luas satu ubinnya berapa. Kita sekarang cari jumlah ubin yang diperluin, yang diperlukan. Caranya adalah jumlah ubin itu pembagian dari luas lantai dibagi sama luas ubinnya. Jadinya kita masukin 480.000 per 400. Karena di sini ada 02, kita bisa hilangin dengan dua nol yang di atas. Biar gampang. Itu konsep cepat ngitungnya ya, biar gampang ya. Kemudian 4.800 bagi 4. 48 ini kita bisa sederhanain dengan 4. Hmm, Kita sederhanain, 48 dibagi 4 itu adalah 12. Sisa nol lagi 2 berarti adalah 1.200. Jadi 480.000 dibagi 400 adalah 1.200. Maka perlu 1.200 ubin untuk menutupi lantai Pak Joko. Kira-kira aman nggak? Atau ada yang kurang dimengerti dari dua soal ini? Paham, Paham? Oke. paham, Kak. Aku mau naruh soal dulu bentar. Aku ada soal nih. Coba kamu jawab ya. Ada keliling, ada sebuah per- persegi, persegi nih kan. Kelilingnya itu 48 meter. Sedangkan yang harus kita cari adalah sisi-sisinya. Cari sisinya. Kira-kira sisinya berapa? Hmm, 12 meter, Kak. Ya benar. Jadi kita harus ingat lagi adalah kelilingnya. Rumus kelilingnya itu adalah 4 kali sisi gitu kan. Kelilingnya tadi adalah 48, nah dengan 4 dikali sisi. Jadi sisinya itu adalah 48 dibagi 4, itu hasilnya 12 meter. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Ayah membuat kolam ikan di halaman rumah berbentuk persegi panjang. Ini kolam ikan nih. Kolam ikan, keliling kolamnya itu adalah 30 meter. Adalah 30 meter. Kemudian panjangnya itu 9 meter. Kira-kira lebarnya itu berapa sih? Kita harus pakai konsep keliling dari persegi panjang, yaitu keliling sama dengan 2 dikali panjang dikali lebar gitu kan. Berarti untuk tahu lebarnya, ini ternyata, maaf, maaf, ini adalah ditambah ya, ditambah lebar.
Ini kita masukin aja langsung. Kelilingnya itu adalah 30 meter. Sama dengan 2 dikali panjangnya itu adalah 9 ditambah lebar. Untuk tahu lebarnya kita harus bagi dulu nih. Kedua ruas dibagi sama 2. Jadi 30 dibagi 2 itu 15. Dan karena dibagi 2, duanya bisa hilang. Berarti sisa lagi 9 ditambah L. 9-nya kita pindah ruas. Jadi 15 karena pindah ruas, 9 itu ubah tanda jadi min. Jadi 15 dikurang 9. Maka lebarnya itu adalah 6 meter. Maka lebarnya itu adalah 6 meter. Oke, kita lanjut ya ke soal selanjutnya. Lanjut ke nomor 5. Raffi memiliki ubin berbentuk persegi panjang. Kira-kira bisa nggak ya di copy? Nah, Raffi memiliki ubin berbentuk persegi dengan luas 1444 cm kuadrat. Ia ingin memasang ubin tersebut di lantai kamarnya yang berbentuk persegi. Berapa panjang sisi sebuah ubin Raffi? Oke. Raffi memiliki ubin berbentuk persegi dengan luas 1444 cm gitu kan. Pertama, kita harus tahu ternyata luas ubinnya. Maaf. Luas ubinnya 1444 cm kuadrat. Ia ingin memasang ubin tersebut di lantai kamarnya yang berbentuk persegi gitu kan. Nah, kita harus nyari berapa sih panjang sisi sebuah ubinnya gitu kan. Berarti sisi ubinnya berapa? Bentar. Caranya adalah kita harus pakai rumus luas persegi. Rumus luas persegi tadi adalah sisi kali sisi gitu kan. Jadi untuk tahu luas sisinya itu berapa, kita pakai konsep akar. Sebelumnya kamu udah pernah dapat konsep akar belum? Sudah, Kak. Oh, sudah, berarti gampang dong jadinya. Jadi luas persegi itu setara kayak sisi kuadrat. Maka dari itu sisi jumlah sisinya artinya nilai sisinya itu adalah akar dari luas persegi panjangnya. Persegi sisi ubinnya, luas ubinnya gitu. Jadi kita masukin sisinya itu adalah akar dari 1444. Kayaknya ini angkanya agak anomali sih jujur. Kalau misalnya di kalkulator, kayaknya nilainya berapa ya? Bentar. Akar dari 1444. Oh, akar dari 1444 itu ternyata adalah 38 cm. Paham ya? Jadi kalau kamu soal cerita itu kamu lihat dulu tanya kayak lihat ini tuh persegi atau persegi panjang. Dengan itu kita bisa pakai rumus yang pasti itu apa? Kita mau pakai luas persegi kah atau luas persegi panjang? Karena kan itu sebenarnya konsep dasarnya itu sama ya kayak sisi dikali sisi, tapi kan ciri-ciri dari persegi dan persegi panjang itu beda gitu. Jadi kamu harus baca dulu soal ceritanya dan kamu simpul ini tuh persegi panjang atau persegi
biasa gitu. Oke, kita lanjut ke mungkin lagi satu soal tentang soal ceritanya. Nanti aku mau ngasih soal yang dasar-dasar aja. Di satu ya soal cerita ya. Nanti soal cerita yang lain itu kamu bisa jawab sendiri nanti atau mungkin di akhir sesi nanti aku mau lagi sisa waktu mungkin kamu yang jawab. Lanjut ke nomor 6. Ke nomor 6 aku juga pakai yang soalnya yang Pak Budi nih ya. Pak Budi akan memagari kebun sayurnya yang berbentuk persegi panjang. Oke, ternyata berbentuk persegi panjang. Berbentuk persegi panjang dengan luas kebunnya berarti luas persegi panjangnya itu adalah 480 meter persegi gitu. Dan panjang dari kebunnya itu, which is panjang dari persegi panjangnya itu adalah 30 meter. Berarti panjang dari persegi panjangnya itu adalah 30 meter. Berapa meter kawat yang dibutuhkan Pak Budi untuk mengelilingi seluruh kebun gitu. Nah, di sini mungkin agak kamu nggak ngerti kan, berapa meter kawat untuk mengelilingi gitu. Berarti mengelilingi kita harus nyari apa? Kira-kira. Hmm, kelilingnya Kak. Iya benar. Lihat kata kalau ada kata mengelilingi, misalkan berapa butuh pohon misalkan, berapa butuh pohon untuk mengelilingi kebunnya gitu. Itu berarti kita harus cari keliling dulu gitu. Oke? Berarti kita harus cari keliling dari perseginya berapa. Nah, untuk tahu keliling kita pakai rumus keliling dong. Rumus keliling apa? 2 dikali panjang ditambah lebar gitu kan. Nah, panjangnya kita udah tahu, tapi kita belum tahu apa yang berarti. Lebarnya belum tahu Kak. Iya, benar. Lebarnya kita belum tahu kan. Kita yang pertama kita cari dulu lebarnya. Cari lebar dengan data dari luas kebunnya, kebunnya Pak Budi gitu. Luas itu kan rumusnya panjang dikali lebar. Jadi lebar itu adalah luas dibagi dengan panjangnya. Luasnya adalah 480 dibagi dengan 30 itu jadinya 6 meter gitu kan. Nah, kita dapat lebarnya. Sekarang kita cari kelilingnya aja nih. Berarti kelilingnya adalah cari keliling. Kelilingnya itu adalah 2 dikali panjang ditambah lebar. Berarti 2 dikali panjangnya itu tadi 30 ya kan? Ini ternyata bukan 6 meter, maaf salah hitung deh. Ini adalah 16 ya, 16 meter. Panjangnya itu adalah 30, lebarnya itu adalah 16. Jadi 2 dikali 30 tambah 16 itu 46, jadi 2 kali 46, 92 meter. Jadi jumlah kawat atau panjang kawat untuk mengelilingi kebunnya Pak Budi itu sepanjang 92 meter. Bisa dipahami nggak kira-kira? Bisa Kak. Oke, aku sekarang bakal ngasih soal dasar, bukan soal cerita juga sih. Ini soal kayak mungkin berapa panjangnya, berapa lebarnya gitu. Soal non cerita gitu. Nih, sebuah persegi panjang memiliki luas 504 cm kuadrat. Berarti, lanjut ke nomor 7 berarti ya. Berarti persegi panjang memiliki luas 504 cm kuadrat. Berarti luas persegi panjangnya itu 504 cm kuadrat. Gitu ya, Kang. Kemudian panjang persegi panjangnya itu adalah 3 dikali lebarnya. Panjangnya 3 kali lebarnya. Jadi P berarti panjangnya itu adalah 3 kali lebar. Bisa ditulis kayak gini. Paham nggak? Paham Kak. Kemudian kita harus cari panjangnya berapa, lebarnya itu berapa.
Itu kan. Sekarang kita pakai rumus luas dari persegi panjang. Rumus luas dari persegi panjang adalah rumus luas dari persegi panjang adalah panjang dikali lebar gitu kan. Nah, kita kan nggak tahu nih berapa panjangnya, kayak nilai pasti panjangnya berapa, nilai lebarnya berapa. Tapi kita dapat clue kalau panjangnya itu 3 kali lebarnya. Berarti kita masukin 3L ini ke ke rumus dari luas persegi panjangnya gitu. Jadi 3L masukin ke rumusnya jadi 3L dikali L gitu. Berarti kalau 3L dikali L itu adalah berarti L dikali R sama kayak L sekali L itu sama kayak sisi kali sisi contohnya. Berarti kan 3L kuadrat gitu kan. 3L kuadrat. Nah, kita sekarang masukin luas persegi panjang tadi adalah 504. Nah, pertama-tama kita bagi dulu dengan 3. Ini bagi 3, jadi ini bisa hilang. 500 dibagi 504 dibagi 3 itu kita pakai susun aja ya 504 dibagi 3 gitu. 5 bagi 3 itu kan yang mendekati berarti kan 1. 1 kali 3, 3. 5 kurang 3 itu 2. Nolnya turun berarti 20. 20 bagi 3 yang mendekati 20 itu berarti 6 ya. 6 kali 3 18. 6 kali 3 itu 18. 20 dikurang 18 itu adalah 2, 4-nya turun, 24 bagi 3 itu 8. Berarti 504 bagi 3 itu adalah 168. 168 sama dengan L kuadrat gitu. Berarti kita sekarang akarin aja berarti L-nya itu adalah akar dari 168. Ini jujur agak anomali sih, kayaknya soalnya agak salah. Jadi kok misalnya akar 168 tuh nggak ada ya, jadi kayak koma gitu kok di kalkulator. Kok gitu, aku ada ide kalau luasnya itu kita ganti aja. Kita ganti ke 507. 507. Berarti ini 507 jadinya ya. Ini 507, ini 507. Jadi 507 kalau dibagi 3 itu adalah 169. 169. Nah, nanti dapat deh. Nanti ini kan lebih gampang hitung akarnya. Jadi akar dari 169 itu adalah 13 cm. Kemudian panjangnya berapa? Kita masukin aja. Berarti panjangnya itu kan tadi kita tahu kalau misalnya itu 3 dikali L kan. Berarti panjangnya itu adalah 3 dikali 13 cm. Jadinya itu adalah 39 cm. Bisa dipahami nggak kira-kira? Bisa, Kak. Oke, sebentar. 39. Ya, kita lanjut ke soal ini yang selanjutnya. Diketahui luas suatu persegi, diketahui luas suatu persegi itu adalah 3.000. Luas persegi itu 3.136 cm kuadrat. Kemudian kita harus cari sisinya itu berapa dan kelilingnya itu berapa. Oke, pertama kita harus cari sisinya dulu kan. Cari sisi. Berarti kita harus pakai rumus dari luas persegi yaitu sisi kuadrat. Maka sisinya itu adalah akar dari L. Akar dari 3.136. Kira-kira akar dari 3.136 bisa ngitung nggak? Mungkin kan udah diajarin di sekolah.
Kira-kira AKD 3136 berapa, Mang Adi? AKD 3136 berapa? Yuk. Eh, berapa ya? AKD 3136 itu adalah 56 sentimeter tadi ya. Sentimeter. Sekarang kita cari kelilingnya. Kelilingnya itu adalah 4 dikali sisi. Berarti 4 dikali 56. 4 kali 56 adalah 224 sentimeter. Bisa paham nggak kira-kira sejauh ini? Aman nggak? Kalau aman bisa react dong. Mang Adi, aman nggak kira-kira? Eh, eh, ah, apa namanya ngejar? Oke, coba jawab soal ini. Yang soal cerita tentang yang Bu Dewi. Yang ini sama yang ini. Ntar aku. 10 menit bisa nggak kira-kira? Dua soal. Eh, 6 menit, 6 menit. Bisa nggak? Nggak. Ini coba jawab soal yang aku replay di ini. Di kolom chat. Jam 10.50 aku tunggu. Aman nggak kira-kira? Untuk latihan aja. Nggak tahu juga sih Kak. Ya moga-moga bisa. Gimana, Mang Adi, aman nggak? Udah selesai nggak kira-kira ada 10.50? Biar bisa kita lanjut ke soal selanjutnya. Sudah selesai Kak. Oke, yang soal tentang kain berbentuk persegi panjang jawabannya apa? 35 cm Kak. Berapa? 35 cm. Oke, benar banget. Lanjut ke yang yang sebuah taman bermain. Panjang panjangnya itu tuh 49 meter. Terus luasnya itu tuh 833 meter persegi Kak. Panjangnya berapa? 833 meter persegi. Panjang tamannya dulu tamannya. Panjang tamannya. Ah, panjang itu tuh 833 meter persegi Kak. Panjang 833 gitu. Atau luasnya Apa? 830. Luas Kak, maksudnya sorry sorry. Luasnya 800. Berarti panjangnya 49 gitu. Ya, panjangnya 49, luasnya 833. Oke, mungkin aku mau agak keliru di soal taman bermainnya ini ya. Gini, em, ingat rumus dari keliling persegi panjang. Rumus keliling persegi panjang itu berapa? Itu adalah Dua 2 dikali panjang ditambah lebar kan? Ya kan? Habis itu kita tahu kalau kelilingnya itu adalah 98 meter dan lebarnya itu adalah 17 meter gitu kan. Nah, sini kamu agak keliru. Kamu tuh belum mengurangi hasil bagi dua kelilingnya dengan lebarnya. Kamu belum kurangin lebarnya gitu. Jadi, kelilingnya itu kan ada 98 sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebarnya itu 17 kan. Pertama benar, kita benar kamu bagi dua dulu pasti. Hasilnya pasti adalah 49. Tapi 49-nya ini adalah penjumlahan dari panjang dengan lebarnya.
17 meter gitu. Maka dari itu, panjangnya itu kita harus cari dengan mengurangi 49-nya ini dengan 17 kan 17-nya pindah ruas ke sini. Jadi 49 dikurang 17. Jadi panjangnya itulah 32 meter. Paham nggak kira-kira? Di situ sih kamu kelirunya. Hmm, Aman paham, nggak paham. kira-kira? Paham. Paham kan? Nah, selanjutnya baru kita cari luasnya. Luasnya adalah 32 dikali 17. 32 dikali 17 itu adalah 544 meter persegi. Oke? Di situ kamu keliru Oke, Kak. di rumus kelilingnya untuk mencari panjang atau lebarnya nanti gitu. Oke? Paham nggak kesalahannya di Paham. mana? Oke. Berarti yang pertama itu kamu udah benar, berarti yang kedua ini mungkin keliru dan perlu diperbaiki di soal-soal selanjutnya. Oke, kita lanjut ke soal yang udah aku kasih. Yang pertama yang di nomor 9 ini. Suatu persegi dikasih tahu kok kelilingnya itu 52 cm. Berarti kelilingnya itu 52 cm. Ini persegi ya. Ya berarti kita pakai rumus yang persegi aja. Sisi perseginya itu mau diperpanjang 3 cm gitu. Kira-kira luas persegi yang barunya berapa? Nah, kita harus cari dulu sisinya. Sisi persegi. Berarti kelilingnya itu kan rumusnya adalah 4 kali sisi kan? Jadi sisinya itu adalah pembagian kelilingnya dengan 4. Berarti 52 dibagi 4. 52 dibagi 4 adalah 13 cm. Kemudian sisinya ini diperpanjang 3 cm. 3 cm. Yes. Sisi baru diperpanjang diperpanjang 3 cm. Kalau diperpanjang 3 cm, maka sisi baru itu adalah sisi yang tadi kita dapat ditambah dengan 3. Jadi, kalau kamu udah dapat sisinya dan kemudian sisinya itu mau diperpanjang, kamu tinggal tambahin sisi yang udah kamu dapat dengan berapa sih perpanjangannya. Misalkan nih ada kata-kata di soalnya diperpendek, kamu tinggal kurangin sisi yang lama itu dengan berapa jumlah yang diperpendeknya gitu. Misalkan diperpendek 3 cm, berarti kamu kurangin sisi yang lama, misalkan sisinya itu 13 cm, itu kamu kurangin 3 cm. Tapi karena di kasus ini diperpanjang, maka si 13-nya itu atau sisi lamanya itu ditambah dengan 3, yaitu 16 cm. Maka luas barunya itu sisi baru dikuadratin. Jadi 16 kuadrat. 16 kuadrat adalah 256 cm kuadrat. Paham nggak kira-kira? Paham, Kak. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Keliling sebuah persegi panjang itu 86 cm. Oke, berarti keliling persegi panjang kan? Berarti kita pakai rumus persegi panjang. Kelilingnya itu 86 cm. Panjangnya 7 cm lebih dari lebarnya. 7 cm lebih dari lebarnya. Kata-katanya ingat, 7 cm lebih dari lebarnya. Berarti panjangnya itu adalah 7 cm lebih dari. Bukan 7 7 kali lebarnya gitu. Kok kali lebarnya, kamu kaliin 7 dengan lebarnya. Tapi karena ini kata-kata yang lebih dari, kamu tambahin. Jadi 7 ditambah dengan lebarnya gitu. Kemudian kita harus cari panjangnya berapa, lebarnya berapa.
Nah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita pakai rumus kelilingnya untuk cari lebarnya. Berarti kelilingnya itu adalah pakai rumus 2 dikali panjang ditambah lebar. Nah, kita kayak kayak soal yang 3 kali lebarnya tadi, kita nggak tahu berapa nilai pasti dari panjang atau lebarnya kan. Tapi kita dikasih clue kalau panjangnya itu 7 cm lebih dari lebarnya. Berarti kita masukin clue-nya ini ke rumus yang udah kita pakai sekarang. Berarti 2 dikali P panjangnya itu 7 tambah L, berarti 7 ditambah L ditambah L lagi, hasilnya itu jadinya 2 dikali 7 ditambah L, kemudian ditambah L lagi. Berarti L ditambah L itu jadinya 2L gitu. Berarti 7 ditambah 2L gitu. Nah, kita udah dapet kayak rumus baru lah gitu dari clue yang udah kita kasih tahu, yang udah dikasih tahu gitu. Nah, kita sekarang ke masukin rumus baru ini dengan angka-angkanya gitu. Berarti keliling sama dengan ditambah 2 dikali 7 ditambah 2L. Kelilingnya itu adalah 86. Kemudian kita bagi 2. Bagi 2 agar 2 yang ini hilang. Berarti di sini hilang dan ini kita bisa sederhanain juga. Jadi 86 bagi 2 adalah 43 sama dengan 7 ditambah 2L. 7-nya kita pindah ruas ya kan? Jadi 43 dikurang 7 itu sama dengan 2L. 43 dibagi 7 itu adalah 36 ya kan? Ti- 36 sama dengan 2L. Nah, kita bagi 2 lagi biar 2-nya hilang. Maka dapat L-nya itu adalah 18 cm. Nah, lebarnya udah dapat, sekarang kita tinggal nyari panjangnya. Kembaliin, panjangnya itu adalah 7 ditambah L kan tadi. Berarti kita tinggal tambahin 7 ditambah 18. Itu adalah 25 cm. Jadi kita udah dapat, berarti panjangnya itu adalah 25 cm, lebarnya itu adalah 18 cm. Jadi mungkin disuruh nyari luasnya lagi, ya langsung aja nyari luasnya. Kira-kira paham nggak? Paham sih, Kak. Ada yang nggak dimengerti atau ada yang mau ditanyain nggak? Atau kurang atau aku jelasnya belibet mungkin. Feel free aja nanya, tenang aja kok. Udah paham semua sih, Kak, Udah rata-rata. paham sih. Karena ini udah 1 jam, ini kan sesinya emang 1 jam aja. Ada yang mau, kalau nggak ada yang mau tanyain, aku mungkin tutup aja dan untuk catatannya nanti aku kirim ke kamu langsung. Bener nggak ada yang mau tanyain? Iya, Kak, benar. Benar, oke. Kalau misalnya ada pertanyaan tentang materinya atau catatan nanti, langsung aja chat aku lewat WA. Oke? Oke, Kak. Aman? Aman, Kak. Oke. Makasih ya, boleh live sekarang.